Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati Pak Menko, para Menteri, para Wamen, Panglima TNI, para Gubernur yang hadir lapor Bapak Presiden. Ada 13 gubernur, wakil gubernur ada 3, bupati 195 hadir seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Juga ada Komisi 4, teman-teman lain, masyarakat, PPL dan lainnya. Kami laporkan Bapak Presiden. Terima kasih dari petani Indonesia. Harga gabah naik 6.500 per kilogram. Dan ini kebahagiaan petani seluruh Indonesia. Ada 100 juta petani yang berterima kasih Bapak Presiden seluruh Indonesia. Kemudian juga terima kasih kebijakan pupuk yang lebih sederhana. Tadi kami keliling, petani berterima kasih karena mendapatkan pupuk lebih mudah dibanding sebelumnya. Sebelumnya adalah 12 menteri yang harus tanda tangan, ditandatangan 38 gubernur, kemudian 500 wali kota bupati se-Indonesia baru bisa tiba di petani. Sekarang berkat impres yang Bapak tanda tangani, dari Menteri Pertanian langsung ke pabrik, pabrik langsung ke Gapoktan petani. Ini betul-betul revolusi sektor pertanian Bapak Presiden. Kemudian pompanisasi, ini yang mengangkat produksi Jawa, Pulau Jawa, itu menaikkan produksi kurang lebih 2,8 juta ton di saat krisis, di saat El Nino. Alhamdulillah produksi kita meningkat. Ada BPS, Kepala Badan BPS 52% Januari, Februari, Maret. 52% ini kata BPS. Jadi BPS Pertanian tidak mengeluarkan lagi data. Kemudian kami sampaikan ada yang menarik dari Bulog. Ini setelah ada pergantian direksi dan pinwheel. Ada 5 pinwheel kalau tidak salah kita ganti. Peningkatan serapan itu 2000%. Jadi bukan 200, 2000%. Per jam tadi Pak Wamentan itu 800.000 ton, yang dulu hanya 35.000 ton. Ini peningkatan spektakuler berkat kerja kerasnya teman-teman, terutama komisaris utamanya Pak Wamentan. Kemudian ini betul-betul cerah bagi petani. Secara kebijakan Bapak selama 169 hari. Ini luar biasa bagi petani Indonesia. Bapak Presiden yang kami hormati, stok gudang sekarang 2,4 juta ton. Diperkirakan akhir bulan ini 3 juta ton dan tertinggi selama 10-20 tahun. Kalau tidak salah laporan tadi, tertinggi stok kita di gudang. Ini ada Direktur Bulog. Terima kasih Pak Panglima. Ada Direktur Pengadaan, mana Direktur Keuangan. Terima kasih, ini kerja Bapak. Aku hanya bagian kecil daripada Bulog. Mana ini yang kerja keras, dan direksinya nginap di kantor Bulog, nginap. Jadi bikin tenda, kami sidak, ternyata betul-betul nginap di kantor. Dan hasilnya luar biasa. Kemudian sewa gudang, karena gudangnya sebagian sudah penuh, itu 750.000 ton kita sudah sewa sampai dengan hari ini. Karena gudang sebagian kabupaten itu penuh, sehingga kita sewa. Bapak Presiden, juga irigasi ada Menteri PU. Kita sudah mulai bekerja dari seluruh kebijakan Bapak Presiden, mulai benih, alat mesin pertanian, pompanisasi, oplah, cetak sawah, pupuk, kemudian HPP, serap bulog, itu relatif selesai. Sekarang yang berproses adalah irigasi. Kalau 2 juta hektar yang kami sudah sepakati dengan Menteri PU, kalau ini selesai, Bapak Presiden, insya Allah pangan kita aman, dan mimpi besar kita untuk menjadi lumbung pangan itu bisa jadi kenyataan.
sekali lagi terima kasih Bapak Presiden atas kedatangannya. Juga ada beberapa gubernur yang mau komunikasi dengan Bapak, Gubernur Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, ada 4. Mungkin izin Bapak Presiden, mungkin bisa kami menyapa langsung komunikasi dengan Bapak Presiden dari Aceh. Sudah siap? Gubernur Aceh? Sumatera Utara? Oh, Aceh sudah siap. Silakan Pak. Menyampaikan pesan, kesan, kebijakan yang telah diambil oleh Bapak Presiden selama 169 hari. Terima kasih. Silakan Pak Gubernur. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Alhamdulillah Pak. Kami di Aceh alhamdulillah berjalan lancar sesuai dengan program Bapak Presiden ke masa depan. Juga Pak Presiden yang kita muliakan, mudah-mudahan support juga di segi beberapa kendala di Provinsi Aceh, yaitu yang pertama irigasi dan saluran irigasi, yang kedua pupuk, yang ketiga adalah alat-alat bajak sawah seperti kontraktor traktor dan alat pemotong padi. Seperti itu Pak Presiden, yang diadalukan oleh rakyat Aceh. Sebenarnya di Provinsi Aceh, Pak Menteri, selebihnya ada lahan-lahan tak ada hujan atau lahan tidak berfungsi. Seperti di Kabupaten Aceh Utara, di situ ada 9 kecamatan yang tidak terjamah oleh irigasi Pak Presiden. Seperti itu. Mudah-mudahan ke depan Aceh lebih makmur dan lebih maju di segi pertanian, khususnya lombang padi. Seperti itu. Saya rasa terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjut Bapak Presiden. Silakan Sumatera Utara. Sudah siap? Baik, Pak Menteri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang kami cintai dan kami banggakan, Bapak Presiden Republik Indonesia. Terima kasih Pak Presiden. Tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian, hari ini petani sangat senang. Kalau tadi kata Pak Menteri Pertanian, harga gabah sekarang sudah 6.500, ingin kami sampaikan untuk di Sumatera Utara 6.500 harga minimal Pak Presiden. Dan ini ucapan terima kasih bagi para petani untuk Pak Presiden, karena harga minimal gabah yang diambil Bulog hari ini 6.500. Kalau tidak diambil Bulog bisa lebih dari 6.500 Pak Presiden. Untuk ini kami melaporkan untuk di Sumatera Utara Pak Presiden, untuk di bulan April ini potensi luas lahan yang bisa dipanen kurang lebih ada 54.498 hektar Bapak Presiden, dengan tonase gabah kering banyak 180.662 ton, dan setara beras kurang lebih ada 169.967 ton. Dan kami hari ini pagi menjelang siang hari ini Pak Presiden berada di Desa Payamabar di Kabupaten Serdang Bedagai, yang hari ini kami serentak juga di seluruh kabupaten di Sumatera Utara. Untuk di Kabupaten Serdang Bedagai ini ada 320 hektar dengan masa tanam 1 tahun bisa 2,5 kali Bapak Presiden. Mohon izin kalau boleh menyampaikan sedikit kendala Bapak Presiden, apa belum bisa 3 kali Pak Presiden di kecamatan ataupun di Kabupaten Deli Serdang Bedagai ini, karena di akhir tahun Pak Presiden di musim penghujan banyak tanggul-tanggul yang ada di beberapa kabupaten kami, kalau sudah mulai musim hujan akhirnya suka meluap. Presiden mohon izin kalau boleh dari Kementerian PU untuk membantu penanggulan, karena sungai-sungai
yang ada milik Kementerian PUPR yang ada di pusat. Ingin kami laporkan juga Pak Presiden, di April ini, di hari ini juga yang kami akan panen sebesar 11.104 hektar di seluruh kabupaten yang ada di Sumatera Utara dengan jumlah tonase 56.630 ton atau setara beras 33.909 ton. Mohon izin ini yang bisa kami laporkan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas kebijakan Bapak Presiden baik dari sisi pupuk dan juga harga penerima petani. Terima kasih, ini yang bisa kami sampaikan. Dan mohon izin terakhir, potensi di desa ini saja Pak Presiden itu lebih dari 30 miliar Pak, tepatnya ada 33,8 miliar yang bisa dirasakan oleh petani kami di Kabupaten Serdang Bedagai, khusus di desa ini. Terima kasih Pak Presiden, kami bangga dan mencintai Bapak. Bapak sehat selalu agar terus bisa menyayangi dan mencintai rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawa Timur, Ibu Gubernur. Baik, terima kasih. Silakan Bu Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Presiden yang kami hormati, kami banggakan. Bersama kami ada Pak Pangdam, ada Pak Kapolda, dan sebelah kanan kami ada Komandan Sektor Pertanian di Ngawi, Pak Bupati Ngawi ini luar biasa. Dan di belakang kami ini adalah para petani dan juga Gapoktan. Mohon izin barangkali nanti Komandan salah satu Gapoktan diberi kesempatan untuk menyampaikan salam hormat, bahagia dan produktivitas padi di Kabupaten Ngawi ini. Pak Presiden, ada beberapa area yang bisa mencapai 7 kali panen dalam 2 tahun. Artinya bisa indeks pertanamannya 3,5. Dan mereka, mohon izin Pak Presiden, Pak Madurin, salah satu Pak Madirun, monggo Pak Madirun ini lahannya cukup luas, boleh nanti menyampaikan langsung kepada Pak Presiden. Di mana Pak Madirun? Oh, baik, siap Pak Joko. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Jenderal, semoga sehat selalu. Izin menyampaikan Pak, kami dari petani Ngawi cukup merasa bahagia dengan kebijakan-kebijakan Bapak yang sudah sampai kepada kami, yang harga gabahnya 6.500 dan pupuk pun juga sampai kepada kami dengan mudah Pak. Kami menyampaikan di sini dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat juga didukung oleh kebijakan dari pemerintah daerah. Terutama juga berterima kasih kepada Bapak Bupati Ngawi, Bapak Oni Anwar, yang sudah mendukung kami di bidang pertanian dengan program PLRB-nya yang hari ini sudah terlaksana di Kabupaten Ngawi, sehingga menekan jumlah pupuk semakin sedikit dan panennya lebih banyak Pak. Ini yang kami rasakan. Kami berharap program ini tidak hanya di 200 hari Pak, terus sampai Bapak nanti terus menjabat berapa kali hingga kami bisa melaksanakan ini terus dan selalu bahagia terus Pak. Dan kami sekarang di Ngawi Pak, pengairan sudah cukup karena kami listrik pun masuk ke sawah-sawah kami, sehingga submersible-nya setiap kota ada Pak, sudah cukup mencukupi daripada pengairan yang ada. Dan hasil panen alhamdulillah sudah Bulog pun bergerak sesuai dengan yang Bapak canangkan di TV-TV Pak, itu sudah sampai pada kami. Yang ketiga kalinya, pupuknya juga mudah, sistemnya kalau bisa lebih dipermudah lagi Pak. Bagaimana nanti kelompok pun bisa menjadi pedagang-pedagang pupuk yang menyalurkan ke pupuk langsung kepada petani, sehingga tidak ada tengkulak-tengkulak yang bermain lagi di bidang pupuknya ini Pak. Kalau pupuk nanti dipegang oleh ketua kelompok tani Pak, ketua kelompok tani stakeholder di bawah yang langsung berkaitan dengan petani Pak, kami mempunyai hati nurani sehingga kalau petani susah mencari pupuk, kami juga ikut susah. Tapi kalau tengkulak-tengkulak itu kadang-kadang masih main-main Pak, ini yang perlu kami sampaikan. Itulah kurang lebihnya, kami berterima kasih dengan program Bapak.
Semoga Bapak sehat terus dan program ini lancar selamanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Presiden. Jadi Jawa Timur dengan seluruh kekuatan, energi, Gapoktan dan koordinasi antara Bupati, Wali Kota, tentu dengan Forkopimda, kami siap untuk menjaga sebagai lumbung pangan nasional, sebagaimana 5 tahun terakhir produksi padi di Jawa Timur, termasuk beras Jawa Timur adalah tertinggi se-Indonesia, dan kami akan siap terus meningkatkan, Bapak Presiden yang kami hormati. Terima kasih. Terima kasih Bu Gubernur. Sekedar tambahan Bapak Presiden izin Pangdam, Kapolda, dan Dim Kapolres di 13 provinsi, 15 provinsi, 195 kabupaten juga ikut di Zoom hari ini. Kemudian kami bergeser ke Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Presiden yang saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama kami sampaikan, saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, bersama Forkopimda ada Panglima Kodam, ada Pak Kapolda, Pak Kabinda, Pak Kejaksaan, kemudian Bulog, dan juga dari rekan-rekan penyuluh dan petani di sini. Ingin melaporkan, menyampaikan pertama-tama mewakili petani seluruh tadi diskusi, ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas harga untuk pertama kali di Indonesia ditetapkan 6.500 Bapak Presiden. Ini kemarin waktu Lebaran sudah ada yang menjual petani itu 100 juta dapat, ada yang 25 juta, 26 juta. Ini luar biasa. Ini kalau dikasih naik lagi harganya, bisa-bisa gubernur ikut juga bertani nanti ini. Kemudian kami sampaikan juga masalah pupuk Bapak Presiden. Kami tadi ke Kabupaten Goa, sekarang di Bone. Sekarang dulu petani yang ngejar pengecer, sekarang pengecer yang kejar petani, Pak. Untuk kenapa dia beli lagi nih pupuknya? Karena sudah banyak di lapangan, Pak. Terima kasih banyak Bapak Presiden. Ini luar biasa pupuknya untuk masyarakat petani, betul-betul berpihak. Yang berikut serapan kita cadangan padi, beras. Kami ini sudah 1.000 sampai 2.000 kali lipat lebih tinggi yang diserap dari tahun 2024. Datanya 1.193 ton tahun lalu. Tahun ini kita dapat sekitar 193.000 ton sudah terserap baru pada kuartal pertama, triwulan pertama. Yang berikut kami sampaikan untuk target produksi Sulawesi Selatan 5,5 juta ton. Ini realistis kami akan capai karena kami pernah menjadi produksi beras tertinggi di 2022. Pada waktu masih di seluruh wilayah agak kesusahan. Yang kami ingin sampaikan bahwa selama harga dijaga di atas, semua petani akan menanam. Semua akan petani menanam. Yang kita butuhkan tinggal masalah benih, masalah penggilingan karena harus kering untuk kemudian dijual, kemudian sistem irigasi, opla. Maka kami mohon ke depan, karena dibanding kita membangun yang baru, mungkin kita izin menyampaikan terutama opla ini, optimalisasi lahan sekiranya bisa dilakukan karena dengan anggaran yang sedikit ini bisa menghasilkan ribuan hektar. Kami contoh di provinsi kami punya butuh anggaran 100 miliar saja kecil, kami akan anggarkan, ini kami sudah anggarkan tahun 2025, itu bisa membuka lahan sekitar 11.000 hektar. Kalah dengan bendungan yang kami harus bangun 1 sampai 2 triliun tidak mungkin. Maka ini masih ada di Sulawesi Selatan stok sekitar 100.000 hektar hanya dengan memperbaiki irigasi saluran, hanya dengan kemudian rehab bendungan, hanya dengan kemudian membangun yang sudah ada desainnya. Ini sangat luar biasa ke depan, lumbung pangan dunia, cita-cita Bapak Presiden, kami siap dibawa. Ini bersama TNI Polri siap bahu-membahu Bapak Presiden. Kami tinggal mendoakan Bapak Presiden sehat selalu, sukses selalu menjadi patriot untuk memikirkan rakyat, terutama petani yang menguasai hajat hidup orang banyak ini di sektor beras. Terima kasih banyak Bapak Presiden. Terakhir kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menteri Pertanian untuk selalu memikirkan rakyat. Semoga diberikan kesehatan dan selalu sukses. Selamat kepada selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Presiden, izin dari 4 provinsi mungkin di rut pupuk hanya Aceh yang perlu perhatian. Pulau Jawa sudah, Pulau Sulawesi aman, Kalimantan aman untuk pupuk.
mungkin ada perlu manajernya dicek di sana, diberi petunjuk supaya jangan lagi terlambat pupuk. Kalau yang lain irigasi, Bapak Presiden, memang sementara kita proses, Menteri PU baru sementara bekerja, sehingga hasilnya nanti kita lihat di bulan September. Terima kasih Bapak Presiden. Ini umumnya menanyakan irigasi, Sumut tanggul-tanggul, Jawa Timur juga irigasi, yang lainnya relatif aman. Terima kasih Bapak Presiden. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, Menteri Koordinator Pangan yang hadir, Pak Zulkifli Hasan, Pak Menteri Pertanian, Pak Menteri PU, Panglima TNI, ada, saya lihat tadi ada Kepala Staf juga hadir di sini, tadi Kepala Staf ya Angkatan Udara ya, Jawa Barat, KDM, Kang Deddy Mulyadi, kumaha Kang Damang. Kemudian Wakil Menteri Pertanian, Kepala BPS, Direktur Utama Bulog, para anggota Komisi 4, Ketua Komisi sudah hadir ya, Ketua Komisi. Siap salah. Ketua Komisi 4 hadir, anggota Komisi 4, saudara-saudara sekalian, para penyuluh pertanian dan terutama para petani, para Gapoktang yang saya hormati, dan yang hadir melalui Vicon di sini, para gubernur yang hadir dari 14 provinsi ya, kemudian para bupati juga tadi hadir, para Panglima, Kapolda, para pimpinan dari semua lembaga-lembaga di seluruh provinsi yang hadir di sini. Tentunya kita masih dalam suasana Lebaran, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada semua. Mohon maaf lahir dan batin. Dan saya ingin menyampaikan hari ini mungkin yang paling bahagia, yang paling gembira adalah saya sendiri, Presiden Republik Indonesia. Pertama, saya ucapkan terima kasih. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih. Nanti saya akan bikin suatu statement khusus. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pimpinan dari semua jenjang, mulai dari pusat, para Menko, Menteri, Panglima TNI, Kapolri, semua pihak yang bekerja keras sehingga bulan Ramadan, bulan puasa bagi umat Islam di Indonesia, dan juga Hari Raya Idul Fitri tahun ini kita nikmati dalam keadaan aman, damai, dan juga yang saya sangat bahagia, harga-harga bahan pokok terkendali, aman, dan masih terjangkau oleh rakyat Indonesia. Saya sangat bahagia. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur yang bekerja keras. Dalam hal ini untuk keamanan
mudik, keamanan selama bulan puasa, keamanan selama mudik dan kembali dari mudik. Saya ucapkan terima kasih kepada Kapolri, kepada Menteri Perhubungan, kepada TNI di semua jajaran. Kerja keras saudara benar-benar sesuatu yang membanggakan. Atas nama pemerintah dan atas nama rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Saudara sebagai pimpinan, saya nilai saudara-saudara sangat bertanggung jawab, saudara-saudara sangat berprestasi, dan saudara-saudara pantas untuk diberi penghormatan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian bahwa kita dalam pertama kali bertahun-tahun harga-harga pangan terkendali. Ini juga saya ucapkan terima kasih kepada tim pertanian di bawah koordinasi Menko Pangan. Menteri Pertanian kerja sangat keras. Tiap kali saya cari, beliau ada di sawah, beliau ada di daerah. Satu hari di Kalimantan Barat, besoknya di Merauke, lusanya di Lampung. Inilah menteri-menteri kabinet kita, ya. Semuanya bekerja keras, semuanya turun ke lapangan, dan alhamdulillah sekarang kita lihat hasilnya. Kita lihat dengan hati yang bersih, dengan itikat yang baik, dengan rasa tanggung jawab yang penuh kepada bangsa dan rakyat Indonesia, dengan keinginan kita untuk melayani rakyat, membela rakyat, membantu rakyat, terutama rakyat yang paling lemah, yang paling miskin. Ternyata dalam waktu yang tidak lama berhasil kita, mampu kita. Di mana banyak negara kekurangan beras, di mana banyak negara harga pangan menjulang, bahkan di negara yang terbesar dan terkaya di dunia, sekarang telur itu langka. Alhamdulillah kita sudah ekspor telur sekarang. Kita surplus telur, dan telur turun harganya. Dan saya minta ke Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian dan semua unsur bekerja keras lagi supaya harga daging, harga telur, susu bisa turun lagi, supaya rakyat semuanya bisa menikmati peningkatan protein, karena protein sangat penting untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Rakyat kita sekarang harus bisa menikmati protein dalam harga yang sangat terjangkau. Insya Allah dalam 1 tahun kita akan mencapai itu, ya. Saudara-saudara sekalian, terutama para petani, saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara adalah tulang punggung bangsa dan negara. Banyak pihak, terutama elit-elit yang di Jakarta itu, elit-elit kita mungkin tidak merasakan betapa pentingnya para petani tugasnya. Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan tidak ada negara. Saya katakan berkali-kali, bertahun-tahun, tanpa pangan tidak ada negara. Tanpa pangan tidak ada NKRI. Karena itu hari ini saya sangat bahagia. Saya menerima mandat Oktober 20, mungkin sekarang baru masuk bulan ke-6. Tapi dengan niat yang baik dari semua pihak yang diberi amanah oleh rakyat, dengan kebijakan yang masuk akal, bukan kebijakan yang
perlu orang terlalu pinter. Kadang-kadang orang terlalu pinter malah nggak jadi apa-apa, ya kan? Ini saya lihat Kang Deddy lulusan mana, Kang Deddy? Bukan dari Amerika atau dari bukan? Oh Purwakarta. Ini Pak Amran bukan lulusan luar negeri juga, bukan, di kampung. Ini orang kampung semua yang kerja ini cuma. Pak Zulkifli dari mana, Pak Zulkifli? Lampung. Anda nggak ke Oxford atau ke kita butuh orang-orang pintar banyak, tapi yang paling penting adalah mereka-mereka yang punya akal sehat dan orang-orang yang benar-benar cinta dengan rakyat kita, karena mereka berasal dari rakyat. Saya mantan prajurit, saya merasakan sebagai prajurit yang memberi makan kita itu ya para petani. Hidupnya susah, masih bisa menyisihkan sebagian untuk mendukung tentara. Saya merasakan tahun 70, 71, 72 banyak yang merasakan. Kalau kita operasi di mana-mana, rakyat yang membantu kita. Rakyat yang hidupnya susah, tapi masih terus. Mereka lebih patriotik dari banyak orang. Jadi saudara-saudara, hari ini saya bahagia, ini kerja keras kita semua. Tapi ini saya anggap awalan yang bagus. Harus kita capai yang lebih baik lagi. Saya senang tadi dapat berita, dapat laporan dari Gubernur Jawa Timur, dari Bupati Ngawi ya, yang petaninya melaporkan bahwa hasil produksi meningkat, tapi penggunaan pupuk minim atau berkurang. Nah, ini yang kita inginkan. Dan ini nanti saya kira Menteri Pertanian, Wakil Menteri Pertanian, Direktur Utama Bulog, nanti juga Agrinas dan sebagainya, Panglima TNI, Kapolri, ini nanti akan uji coba. Ya, kita cari teknik-teknik, kita cari pengalaman dari mana-mana, dan kita saling nanti tukar-menukar pengalaman. Kita beri tahu semua teman-teman kita di kabupaten lain bagaimana kita bisa menggunakan pupuk-pupuk yang kita buat sendiri di kampung kita sendiri. Kita juga harus cari obat anti yang kita buat sendiri. Di daerah sini saya dapat laporan hama tikus yang sangat pelik masalahnya. Dan yang paling bagus sekarang katanya adalah burung hantu. Waduh, ini harga burung hantu naik dong kalau sekarang gitu ya, kira-kira. Sekarang 150.000. Lebih mahal dari enggak. Nanti saya bantu di sini ya. Saya bantu untuk berapa burung hantu yang saudara perlu. Ya, saya bantu. Benar ya. Perlu tambahan berapa? Burung hantu 1.000 ekor. 1.000 ekor kali 150.000. 1.000 ekor. Berarti 150 juta. Baik, saya bantu. Hari ini juga ya. Ada pimpinan Gapoktan di sini ya? Hah? Ya, tolong ya. Jadi saya datang lagi nanti ada 1.000 burung hantu yang terbang-terbang ya. Hah? Sudah beranak ya? Oke. Wah, tapi nanti kabupaten lain minta burung hantu semua itu. Waduh. Yang punya hama tikus yang berbahaya, laporkan. Kita tas sama. Kesulitan saudara adalah kesulitan kita semua. Jangan kalau ada masalah kan, dan kita cari jalan keluar bersama. Ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kita akan terus melakukan langkah-langkah, kebijakan-kebijakan. Saya akan menghemat anggaran terus-menerus. Saya akan
berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling membutuhkan. Kita harus menekan semua kebocoran. Kita harus mencegah korupsi di mana-mana. Terus-menerus saya pemerintah kita di mana-mana, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan sampai di desa, tidak boleh ada lagi praktek-praktek korupsi, praktek-praktek menyalahgunakan uang rakyat. Tidak boleh. Dan sekarang eranya, masanya adalah masa teknologi. Semua orang bisa laporan segera. Kadang-kadang capek juga saya, dari suatu daerah terpencil langsung lapor ke presiden. Apa boleh buat, ya kan? Apa boleh buat? Langsung saya kirim tim untuk lihat persoalannya, ya. Tidak apa-apa, ini teknologi bagus. Kalau ada korupsi langsung Anda Anda video atau Anda rekam aja, langsung kirim, ya kan? Jadi supaya orang itu jerah. Kalau udah uang rakyat harus untuk rakyat. Uang itu dipakai untuk perbaiki kondisi, irigasi dan sebagainya, perbaikan sekolah. Saya senang tadi laporan dari Gubernur Jawa Barat, beliau sisihkan anggaran memperbaiki sekolah, memperbaiki irigasi dan sebagainya. Saya kira dengan kekuatan kita nanti insya Allah kita akan lihat hasil tidak lama lagi. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah apa yang kita capai sekarang sudah dirasakan, tapi terus kita tidak berhenti. Kita tahun ini akan membuka 80.000 koperasi. Setiap desa akan kita minta untuk segera mendirikan koperasi yang masuk dalam suatu jaringan koperasi nasional. Dan setiap desa akan kita bantu kredit. Kita harapkan tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin untuk menyimpan hasil panen, dan setiap koperasi akan kita beri kredit untuk punya truk. Kita harapkan tiap koperasi desa akan punya 2 truk masing-masing, sehingga nanti koperasi desa, petani desa tidak akan ada hasil panen yang tidak sampai ke pasar, dan nanti pupuk bisa diambil dalam waktu cepat langsung ke gapoktan, dan tidak boleh lagi ada terlalu banyak perantara, terlalu banyak tengkulak. Saya setuju tadi ada perwakilan petani yang mengatakan kalau bisa langsung aja ke gapoktan. Ini kita usahakan ya, yang belum sampai. Jadi saudara-saudara yang desa nelayan di pantai, kita juga bikin nanti koperasi nelayan. Juga perlu cold storage, pendingin supaya ikan-ikan bisa segar. Dan nanti ada gerai-gerai di tiap koperasi desa. Dan tiap gerai, diantaranya ada gerai apotek desa. Jadi tiap desa akan punya apotek dengan obat yang terjangkau oleh rakyat. Jadi nanti obat-obat itu obat istilahnya generik, obat mungkin kotaknya tidak terlalu berwarna-warni, tapi obatnya sama, yang bisa dijangkau oleh rakyat dalam waktu dalam harga yang mungkin bisa sepertiga, bahkan bisa 10% dari harga yang ada di kota-kota. Kita juga nanti akan membuat supaya
ikan-ikan bisa sampai ke seluruh rakyat Indonesia. Ikan itu proteinnya tinggi dan harganya akan terjangkau oleh rakyat. Kalau daging sekarang berapa harganya, Pak Menteri? Kita bisa sekarang turunkan harga daging Rp75.000, yang biasanya kalau bulan puasa itu sampai 150.000 dan ke atas ya. Tapi nanti saya berharap ikan-ikan bisa di bawah 75.000. Saya berharap ikan-ikan mungkin kita harapkan 1 kilo ikan bisa sampai 40.000 atau maksimal 50.000. Kalau bisa lebih rendah lagi. Ini perjuangan kita. Saya ingin jadi presiden, ingin jadi pemimpin yang berhasil menurunkan harga pangan untuk rakyat Indonesia. Itu keinginan saya. Dan ini keinginan daripada semua menteri, semua gubernur, semua bupati. Kita akan bahagia kalau rakyat kita senyum. Kita akan bahagia kalau para petani kita makmur. Karena saya mantan ketua umum HKTI, dulu perjuangan kita adalah tani makmur. Jadi tani Indonesia harus makmur. Tani Indonesia harus sama dengan tani-tani di luar negeri. Ya kan? Rumahnya layak, sekolahnya bagus untuk anak-anaknya, puskesmas, klinik ada di tiap desa, rumahnya layak, bagus, terutama penghasilannya cukup. Ini perjuangan kita bersama dan ini insya Allah akan kita capai. Kita akan mampu dan kita akan buktikan. Bersama-sama kita akan mencapai cita-cita kita. Bagi mereka yang katakanlah selalu pesimis, ya, selalu meragukan kemampuan bangsa Indonesia sendiri, mungkin mereka lebih suka untuk menghamba kepada bangsa lain, terserah. Tapi saya bersama rekan-rekan saya, bersama tim kita semua, kami bangga untuk membela bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kami bangga untuk mengabdi kepada rakyat. Ini kehormatan kami. Kalau rakyat gembira, kami bahagia. Terima kasih semua unsur yang bekerja keras. Terima kasih gubernur-gubernur, bupati, pimpinan, polisi, TNI, kejaksaan, semua kita ini satu keluarga, satu tim, bahu membahu. Yang kuat tarik yang lemah, ya, yang lemah jangan malu-malu. Mari kita kerjasama, mari kita bahu membahu. Ini jalan kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang akan kerjasama. Sama dengan main bola, nggak mungkin tim menang kalau kesebelasannya tidak kompak, tidak kerjasama. Saya merasa sekarang kita semakin kompak tiap hari. Ya, saya lihat menteri-menteri, gubernur, bupati, kita tidak peduli dari mana partai kita. Nggak ada. Saya nggak tanya partai mana. Saya tidak tahu bupati di sini partai mana. Itu pun saya tidak tahu dan saya nggak akan tanya. Yang saya tahu adalah kita kerja untuk rakyat. Nanti urusan partai itu nanti kalau pilkada atau pemilu, ya kan, udah selesai. Sesudah itu kita kerja untuk rakyat. Partai manapun nggak ada urusan kita, ya kan? Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Gubernur, terima kasih Mualim. Jenggot Anda tambah lebat saya lihat itu. Hah? Iya kan? Nanti saya masih hutang, saya harus ke Aceh, saya harus ke semua provinsi. Ini utang saya minta maaf saya belum sampai. Karena ternyata ngurus republik ini, republik yang besar, republik yang keempat terbesar di dunia, ya kan? Ternyata rumit. Tapi saya semangat karena pembantu-pembantu saya orang hebat semua. Itu saya
saya merasa benar-benar punya tim yang hebat, ya. Menteri-menteri saya hebat. Kalau ada yang nyinyir itu biasa. Pemimpin pasti ibarat apa? Ibarat pohon yang besar, yang tinggi, pasti sering diterpa angin kencang, ya kan? Semakin kita naik ke puncak gunung, semakin berat tantangan, semakin banyak pengorbanan yang diminta dari kita. Jadi para gubernur, para bupati, wali kota, semua kepala dinas yang bekerja, berbanggalah dipercaya oleh rakyat, berjuanglah untuk rakyat. Tidak ada kebahagiaan lebih tinggi daripada cinta rakyat kepada pemimpinnya. Dan tidak ada panggilan yang lebih suci daripada pengabdian seorang pemimpin untuk rakyatnya. Itu akan bawa kita menjadi negara yang hebat. Masa depan kita bagus. Tantangan kita tidak ringan. Mungkin saudara-saudara mendengar, ya kan, seluruh dunia digoncang oleh banyak masalah, perang di mana-mana, ya, perseteruan antara negara-negara besar. Yang terakhir perang dagang kita juga kena, ya kan, tapi kita tenang, kita punya kekuatan, kita juga nanti akan berunding. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah. Resiprokal. Jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati, ya. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Tidak perlu ada rasa kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri. Kalaupun ada tantangan, ya kita hadapi dengan gagah, dengan tegar. Mungkin ada berapa saat, tapi kita yakin bahwa kita akan bangkit dengan tingkat yang baik. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi semua unsur, terutama sampaikan terima kasih saya, hormat saya kepada seluruh petani di seluruh Indonesia. Perjuanganmu mulia. Sekarang di pucuk pimpinan negara adalah orang yang mengerti, orang-orang yang akan membela kepentingan petani, orang-orang yang cinta petani. Saudara-saudara berjasa. Saudara-saudara adalah pahlawan, pahlawan produksi. Dan semua unsur pimpinan wajib untuk mencari jalan, mencari prosedur yang memudahkan para petani kita produksi dengan baik, supaya penghasilan mereka baik. Kalau bisa petani-petani itu hidupnya makmur, bahagia, dan kita semua aman dan sejahtera. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih sekali lagi.